Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan murah meriah ya. Ini hanya bermodalkan kurang lebih tadi 10 ribuan. Kemudian membikinnya juga hanya menggunakan wajan, namanya roti wajan gulung. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Aku akan membuat untuk isiannya terlebih dahulu, yaitu lelehkan 1 sendok makan margarin, lalu tambahkan setengah bawang bombay yang dicincang kasar seperti ini, gongso hingga berbau harum ya. Nah, kalau sudah, tambahkan 1 buah jagung manis pripil, tambahkan juga setengah gelas air ya, ini supaya jagung pripilnya itu matang sempurna. Kemudian gongso lagi. Selanjutnya di sini akan aku tambahkan juga dengan 2 sendok makan saus sambal. Lalu juga akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan saus tomat. Tambahkan bawang putih bubuk, untuk bawang putih bubuk ini secukupnya saja. Kemudian tambahkan daun oregano kering secukupnya, garam secukupnya, serta lada bubuk juga secukupnya. Jadi nanti dikira-kira saja, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, ini akan aku masak hingga airnya menyusut atau hingga kering dan jagungnya juga matang. Nah, kemudian di sini juga aku akan masukkan 2 sosis ya, yang sudah aku potong bulat-bulat tipis. Masak sebentaran, kalau sudah kemudian matikan api kompor, biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Aku siapkan untuk bahan roti ada 200 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Lalu tambahkan 20 gram gula pasir ya. Kemudian juga 4 gram ragi roti, ini akan aku aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan 140 ml susu cair ya, itu dikira-kira aja, seandainya kebanyakan boleh dikurangi untuk takaran susu cairnya. Jadi ini aku menggunakan susu UHT untuk memasukkannya sedikit demi sedikit. Jika kalian tidak ada susu UHT, boleh ya menggunakan susu bubuk yang diseduh menggunakan air. Nah, ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Kemudian terakhir masukkan 30 gram margarin. Nah, selanjutnya tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu uleni ya, ini akan aku ulen menggunakan tangan saja supaya lebih cepat kalisnya. Setelah adonan kalis, kemudian tutup rapat dan istirahatkan selama 30 menit. Nah, setelah mengembang ya, ini kurang lebih tadi 30 menit, akan aku kempiskan kemudian bagi menjadi 2 bagian yang sama berat. Kalau sudah, kemudian pipihkan terlebih dahulu, pipih memanjang. Lalu di bagian permukaannya akan aku berikan isian topping tadi, lalu ratakan ya, memenuhi semua permukaan adonan. Nah, langkah selanjutnya akan aku gulung. Kalau sudah digulung, kemudian nanti akan aku potong-potong. Nah, ini juga bisa untuk isiannya ditambahkan dengan keju parut ya. Ini yang satunya akan aku berikan isian tambahan keju parut, boleh juga menggunakan keju mozzarella. Nah, kalau menggunakan keju mozzarella tentunya akan
terlihat lebih cantik ya, karena ada sensasi mulur daripada kejunya. Oke, selanjutnya akan aku potong-potong. Ini untuk satu lonjor ini akan aku bagi kurang lebih 3 potongan. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku letakkan di wajan cetakan kue lumpur ya, yang sudah diolesi tipis-tipis dengan margarin. Nah, tata semua ke dalam wajan seperti ini. Nah, buat kalian yang mempunyai oven juga bisa banget di oven. Nah, tentunya kalau mau mengoven supaya tetap bulat cantik, kalian letakkan ke dalam wadah cetakan kue muffin ya, yang dioles terlebih dahulu menggunakan margarin juga. Nah, ini supaya untuk para pemula yang sekiranya belum punya oven, kalian bisa menggunakan perlengkapan yang ada. Misalnya juga menggunakan wajan kue lumpur seperti ini. Nah, kalau sudah ditata di wajan seperti ini, kemudian aku istirahatkan selama 10 menit. Dan setelah 10 menit tinggal dipanggang aja di atas api ya, di atas kompor. Gunakan api yang sangat kecil, paling kecil atau low heat. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kalau sudah kurang lebih 7 menitan ya. Lalu buka dan bisa dibalik untuk kuenya yang kita buat atau roti gulung yang kita bikin ini. Nah, dibalik aja supaya di bagian permukaannya bisa matang sempurna. Setelah dibalik, kemudian tutup lagi, panggang lagi selama kurang lebih 5-7 menitan ya. Dan setelah itu diangkat, lalu biarkan hingga dingin di suhu ruangan. Nah, untuk snack yang aku bikin ini bisa bertahan ya di suhu ruangan maksimal hanya 3 hari aja, karena kan ini ada jagung. Buat kalian yang ingin bertahan lebih lama, jagungnya di skip jadi diisi sosis atau mungkin daging cincang boleh. Nah, kalian bisa lihat untuk teksturnya sangat lembut, rasanya mirip banget dengan pizza ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat persatunya, kalian bisa jual kisaran di 2.000 bahkan sampai 4.000 rupiah. Nanti tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resep yang aku bagikan kali ini. Oh ya, hampir lupa ya, untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 12 roti gulung wajan. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan untuk harga 3 ribuan ya, dengan modal yang kecil tapi bisa menghasilkan roti sosis teflon yang enak. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan panaskan teflon ya, dan aku berikan 1 sendok makan margarin. Ini akan aku gunakan untuk membakar sosisnya ya. Jadi untuk sosisnya ini aku menggunakan kurang lebih tadi 6 sosis yang dibelah menjadi 2. Nah,
Kemudian ini akan aku goreng atau bakar sebentar hingga agak sedikit garing gitu ya untuk permukaannya. Oke, dan kalau sudah agak sedikit kecoklatan seperti ini, kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu. Berikutnya di sini aku siapkan ada susu cair ya sebanyak 120 ml. Ini dari 25 gram susu bubuk yang diberikan air. Nah, kemudian tambahkan 5 gram ragi roti. Lalu setelah itu juga akan aku tambahkan 50 gram gula pasir, 1 butir kuning telur ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya akan aku masukkan 250 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang ya. Lalu aduk hingga tercampur. Di sini juga akan aku tambahkan dengan sejumput garam, lalu 50 gram margarin. Nah, kemudian akan aku uleni aja ya hingga menjadi kalis, kurang lebih untuk mengulenya 7 menitan. Nah, supaya lebih cepat, di sini aku akan mengulenya menggunakan manual tangan aja. Oke, ulen terus hingga menjadi kalis. Nah, jika sudah menjadi kalis seperti ini, kemudian langsung akan aku potong-potong ya. Bagi adonan ini menjadi berat masing-masing 50 gram. Jadi untuk membuat kue teflon ini atau roti teflon itu diistirahatkannya setelah dibagi-bagi. Nah, setelah itu dibikin bulatan-bulatan aja semuanya. Sekali lagi dengan berat masing-masing 50 gram. Nah, jika sudah semuanya, kemudian baru akan kita tutup rapat, istirahatkan selama 40 menit. Dan ini setelah 40 menit dan sudah mengembang ya untuk adonannya, kemudian akan aku pipihkan. Dan untuk bagian dalam akan aku isi menggunakan isian sosis yang tadi sudah kita goreng sebentar. Nah, kenapa tujuannya sosisnya digoreng itu supaya lebih matang ya. Aku lebih suka jika sosisnya itu benar-benar garing gitu atau sedikit garing ya untuk bagian permukaannya. Tapi itu juga tentukan aja dengan selera. Nah, setelah digulung lalu akan aku kerat atau dibelah-belah, tapi jangan putus ya seperti ini. Lalu masukkan ke dalam cetakan wajan kue lumpur. Nah, untuk kue wajannya itu jangan lupa diolesi tipis-tipis menggunakan margarin. Untuk isiannya juga bisa kalian tambahkan dengan keju ya, keju parut atau mungkin keju mozzarella. Nah, ini akan aku tambahkan keju parut aja, kemudian baru sosis. Lalu gulung seperti ini untuk bagian pinggirnya dirapikan, lalu dikerat atau dipotong tanpa putus.
Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Resep ini juga bisa ya prosesnya di oven, tapi ini aku akan bakar aja di atas kompor. Nanti sesuaikan aja dengan selera ya, mau di oven atau menggunakan kompor, karena ini aku membuat resep untuk yang low budget, yang mungkin para bunda-bunda di sana yang belum mempunyai oven bisa membuat sendiri menggunakan kompor aja. Nah, kemudian bagian permukaannya olesi menggunakan mayones dan juga saus secara merata ya. Untuk sausnya kalian bisa menggunakan saus tomat maupun saus pedas. Nanti sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Setelah diolesi, kemudian akan aku taburi dengan daun oregano kering. Nah, ini juga opsional buat kalian yang tidak ada daun oregano, boleh di skip. Kalau sudah ditaburi dengan menggunakan daun oregano, lalu akan aku taburi kembali di bagian permukaannya ini menggunakan keju parut. Nah, seperti ini. Oke, kemudian akan aku panggang ya di atas api kompor. Ini untuk bawahnya wajan atau atasnya kompor aku berikan tatakannya supaya tidak terlalu panas sehingga tidak mudah gosong. Nah, ini akan aku panggang dengan ditutup seperti ini. Kurang lebih ini 3 menitan sampai 4 menit ya. Kalau sudah tinggal dibalik aja. Sesuaikan aja dengan selera, jika tidak dibalik juga boleh, tapi karena aku ingin bagian permukaannya atas dan bawahnya itu kering, jadi ini aku balik. Kalau kalian menggunakan oven tidak perlu dibalik ya, karena kan sudah apinya merata ya atas dan bawahnya. Oke, lakukan membalik hingga selesai, kemudian setelah itu nanti ditutup rapat kembali, masak kurang lebih 3 menitan hingga yang permukaan bagian bawahnya juga matang sempurna. Roti teflon yang aku bikin ini tidak kalah enaknya ya dengan roti-roti yang di oven menggunakan oven, dan untuk daya tahannya di suhu ruangan juga bisa bertahan sampai 4 hari. Jadi ini juga cocok ya buat ide jualan yang low budget tanpa menggunakan oven. Nah, buat bunda-bunda yang ingin mencoba mungkin membuat roti untuk keluarga atau mungkin untuk ide jualan low budget, silahkan menggunakan resep ini. Nah, ini sudah matang seperti ini, kemudian akan aku angkat lalu tunggu dingin ya. Nanti setelah dingin bisa dikemas. Oke, semuanya sudah selesai ya, aku panggang dan hasilnya seperti ini. Setelah dingin kalian bisa lihat teksturnya juga lembut, tidak kalah dengan roti-roti oven pada umumnya seperti itu. Rasanya juga gurih serta enak. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran di harga 3 ribuan atau 4.000 juga oke ya. Tapi buat kalian yang ingin lebih pasti, silahkan hitung dari modal awal yang kalian keluarkan, baru nanti diambil untungnya seperti itu. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat roti teflon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack gurih dari olahan tahu ya. Ini namanya omelet tahu, cocok untuk ide jualan maupun snack keluarga. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 500 gram tahu putih ya. Ini akan aku haluskan saja.
Nah, jika sudah halus, kemudian tambahkan 3 butir telur. Di sini aku menggunakan telur yang suhu ruang. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian di sini akan aku tambahkan 1 buah wortel serut, kemudian daun bawang yang dipotong, cabai dipotong, juga sosis yang dipotong-potong. Nah, ini akan aku masukkan jadi satu, kemudian diaduk hingga tercampur rata ya. Semua bahan dimasukkan saja, jadi di sini aku tambahkan 50 gram tepung terigu dan juga 50 gram tepung tapioka. Nah, ini juga akan aku tambahkan dengan lada bubuk, secukupnya aja, sesuaikan dengan selera. Lalu tambahkan bawang putih bubuk juga secukupnya. Nah, buat kalian yang tidak ada bawang bubuk, boleh diganti dengan bawang yang segar ya, kemudian dihaluskan. Tambahkan dengan garam sesuai dengan selera juga ya untuk tingkat keasinannya. Lalu tambahkan kaldu jamur dan juga saus tiram. Nah, tepung tapioka ini juga sama ya dengan tepung kanji. Oke, lalu akan aku aduk atau akan aku campur jadi satu hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya aku akan siapkan wajan ya. Ini aku menggunakan cetakan kue lumpur yang aku olesi minyak sayur sedikit. Kemudian gunakan api yang paling kecil supaya tidak mudah gosong nantinya ya. Dan setelah panas, masukkan adonan tahu kurang lebih 1-1,5 sendok makan. Jadi dibikin penuh aja karena adonan ini kan tidak mengembang. Buat kalian yang ingin mencari cetakan, silakan ya kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning atau di etalase. Selanjutnya kalau sudah, tutup ya menggunakan tutupnya dan masak hingga berwarna kuning kecoklatan di bagian bawahnya. Baru setelah itu nanti akan kita balik kurang lebih 5 menitan. Nah, setelah agak sedikit mengering bagian permukaannya, kemudian akan aku balik ya seperti ini supaya nanti di bagian yang paling atas itu bisa matang sempurna. Kalau sudah, kemudian tutup kembali, lalu masak ya kurang lebih 2 menitan. Kalau sudah matang, angkat dan dinginkan, atau bisa juga disantap selagi masih hangat. Nah, omelet tahu ini juga pas ya jika digunakan sebagai lauk. Jadi buat kalian yang tidak dijadikan sebagai ide jualan juga bisa sebagai lauk keluarga maupun snack keluarga. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini sudah pedas ya. Tidak perlu ditambahkan dengan saus sambal atau mungkin juga lalapan cabai. Rasanya gurih, enak. Kalian wajib untuk mencoba. Untuk daya tahannya di suhu ruangan hanya maksimal bisa bertahan 1 hari saja, karena kan di dalamnya ada
sayur-sayurannya. Oke, selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Dan untuk harga jualnya silahkan tentukan sendiri ya, dari modal awal yang kalian keluarkan. Kalau dari aku kisaran di 2.000 sampai 3.000 rupiah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.